Keesokan harinya, Kelvin dan teman-temannya sarapan bersama dengan masakan yang sudah Evil dan Ellie siapkan. Melvina kagum karena makanan yang dibuat oleh Evil itu sangat lezat. Melvina juga tidak menyangka bahwa Kelvin membeli rumah sebesar ini untuk tempat tinggal teman-temannya. Lalu Geralt dan Sarah segera berkenalan dengan Melvina karena mereka baru pertama kali melihatnya. Melvina merasa bersalah atas kematian Raja Iblis Gustav, dan Sarah pasti memiliki rasa benci karena para pahlawan yang dulu telah membunuh ayahnya. Tapi Sarah tidak mempermasalahkan hal itu. Sarah mengetahui bahwa para pahlawan yang dulu membunuh ayahnya bukan dari utusan Dewi Melvina. Lalu mereka mulai bercanda dan berbincang seperti biasa. Lalu mereka lanjut berbincang-bincang di ruang tamu rumah Kelvin. Melvina menyuruh teman-teman lainnya untuk menyebut namanya menjadi Mel. Orang lain tidak ada yang boleh mengetahui identitas Melvina sebagai Dewi di sini. Melvina juga memberikan Kelvin hadiah seperti yang dia janjikan waktu itu. Kelvin sudah mensummon Melvina, jadi dia memberikan skill original kepada Kelvin. Skill original Kelvin memiliki dua efek. Yang pertama, Kelvin akan kebal dari kematian dan ini hanya bisa dipakai 1 kali dalam sebulan. Efek ini akan aktif dengan sendirinya, jadi Kelvin tidak perlu khawatir. Yang kedua, Kelvin bisa mensummon seorang pahlawan dari dunia lain dengan mana dan sihirnya sendiri. Setelah mendengar hal itu, Sarah sangat senang karena bisa latih tanding dengan Kelvin tanpa memikirkan kematian. Lalu Kelvin sedang memikirkan efek kedua ini di depan rumahnya. Banyak hal yang harus Kelvin pertimbangkan untuk mensummon orang dari bumi agar menjadi pahlawan di dunia ini. Dia juga tidak mengerti tentang pahlawan karena menurut Kelvin, pahlawan tidak ada bedanya dengan petualang kelas tinggi sepertinya. Jika tugas para pahlawan ingin membunuh Raja Iblis, para petualang kelas tinggi juga bisa. Baik para petualang S-rank atau raja dari kerajaan Gaun yang merupakan orang terkuat di benua timur. Di sisi lain, Sarah dan Melvina sedang latihan pertempuran di basement rumah Kelvin. Pertandingan ini juga disaksikan oleh Geralt dan Ruka. Geralt sangat menyayangi Ruka karena dia tuh mirip seperti anaknya yang sudah meninggal. Sarah dan Melvina bertanding sangat imbang dan mereka tuh sama-sama kuat. Setelah itu, Kelvin menyembuhkan luka-luka di badan mereka dan mandi bersama untuk menyegarkan badan kembali. Lalu Melvina dan Evil menyadari sesuatu yang aneh dari Kelvin. Karena hal itu, Melvina segera menemui Kelvin dan menanyakan apa yang sedang Kelvin pikirkan. Kelvin bertanya kenapa di dunia ini membutuhkan pahlawan. Lalu Melvina menjelaskan semua hal tentang pahlawan dan Raja Iblis kepada Kelvin. Raja Iblis selalu muncul di dunia ini karena memakai sistem reinkarnasi, dan itu akan terjadi terus-menerus. Setiap Raja Iblis pasti mempunyai kemampuan spesial, yaitu Tenma Hajun. Kemampuan Tenma memiliki dua efek. Pertama, Raja Iblis bisa membuat niat jahat dari dalam hati dan mengubah kepribadiannya. Kedua, kebal dari serangan apapun selama 24 jam. Karena hal itu, Raja Iblis hanya bisa dikalahkan dengan serangan dari para pahlawan. Ada berbagai macam kekuatan spesial yang dimiliki oleh pahlawan. Kekuatan manusia dari dunia lain sudah pasti bisa mengalahkan Raja Iblis. Nah, ini juga termasuk Kelvin ya. Setelah mengetahui hal itu, Kelvin mengatakan apa yang ada di pikirannya kepada Melvina. Kelvin sudah bereinkarnasi ke dunia ini tanpa memiliki ingatan apapun. Ini adalah hal yang sangat menguntungkan baginya karena bisa cepat beradaptasi di dunia baru. Tapi jika pahlawan dipanggil ke dunia ini, mereka itu masih memiliki ingatan di dunia yang sebelumnya.
Hal ini sudah pasti mengganggu kehidupan yang akan dijalani sekarang. Lalu Melvina menyarankan Kelvin untuk memakai sistem reinkarnasi saja. Pahlawan yang akan disummon Kelvin nanti adalah reinkarnasi dari seseorang yang telah meninggal di bumi. Jika Kelvin memakai sistem ini, dia tidak perlu khawatir karena siapapun yang bereinkarnasi memiliki kesempatan kedua untuk hidup kembali. Kelvin, Melvina, atau dewa dan dewi lainnya tidak bisa memilih jiwa mana yang akan direinkarnasi. Semua terjadi secara acak. Kelvin bisa mereinkarnasi orang dari bumi satu kali saja. Setelah itu, dia harus menunggu waktu lain untuk bisa memakai skill original efek kedua ini. Sebelum bereinkarnasi juga bisa mengubah bentuk tubuh dan wajah sesuai keinginan orang tersebut. Hal ini bisa dilakukan dengan memakai skill point yang banyak. Melvina mengatakan bahwa Kelvin tidak mengubah apapun dari bentuk tubuhnya. Wajahnya juga ganteng gitu kan, dan sama persis seperti di bumi. Setelah itu Melvina kembali ke dalam rumah dan meminta Kelvin untuk memikirkannya lagi sebelum mengambil keputusan. Di malam hari, Kelvin sudah memutuskan untuk mensummon pahlawan. Walau terjadi secara acak, setidaknya Kelvin memiliki anggota baru untuk menambah strategi penyerangan dan pertahanan partinya. Lalu Melvina akan memandu Kelvin tentang cara mereinkarnasi seseorang dari bumi. Kelvin juga mengirim Gerard, Sera, dan juga Melvina ke dalam sistem kelas summoner agar MP atau mana Kelvin bisa dipakai untuk mensummon pahlawan. Setelah itu, Kelvin meminum potion untuk memulihkan jumlah MP-nya. Lalu tahapan reinkarnasi pun dimulai. Setelah itu Kelvin bersantai-santai dulu gitu kan dengan meminum kopi karena proses reinkarnasi ini membutuhkan waktu. Melvina mengatakan bahwa orang yang direinkarnasi ini sedang memilih kemampuan dan menaruh skill point ke beberapa kemampuan. Hal ini sama seperti yang Kelvin lakukan sebelum mengorbankan ingatannya. Dunia dewi dan dewa waktunya lebih lambat daripada waktu di dunia nyata atau dunia lain. Jadi Kelvin tidak perlu khawatir. Lalu orang tersebut mulai muncul di depan Kelvin dan Evil setelah selesai memilih kemampuan dan pembagian skill point. Seorang gadis berumur 14 tahun bernama Saeki Ryo. Ryo tidak menyangka bahwa dirinya direinkarnasi ke dunia ini dan Kelvin meminta maaf kepadanya karena telah mereinkarnasi Ryo secara tiba-tiba. Tapi Ryo tidak mempermasalahkan hal itu. Dia sangat bersyukur bisa diberi kesempatan sekali lagi untuk hidup. Lalu Ryo berterima kasih kepada Kelvin dan memeluknya, tapi tiba-tiba dia pingsan ya, begitu juga dengan Kelvin. Hal ini bisa terjadi akibat kelelahan saat reinkarnasi bagi Ryo. Lalu Kelvin bisa pingsan karena telah mengorbankan banyak MP untuk mensummon satu pahlawan ini. Di malam hari, Ryo dan Kelvin sudah terbangun dari pingsannya. Ryo keluar rumah untuk menikmati keindahan dunia lain yang selama ini dia impikan. Lalu Kelvin menghampirinya dan mulai berbincang-bincang dengan Ryo di halaman rumah. Kelvin menceritakan bahwa dia berasal dari bumi dan kejadian reinkarnasi ini sama seperti yang Ryo alami. Tapi bedanya Ryo itu masih memiliki ingatan yang ada di bumi, sedangkan Kelvin tidak memilikinya karena sudah dikorbankan untuk kelas summoner S-Rank. Kelvin juga membagikan perasaannya kepada Ryo tentang bagaimana saat dia pertama kali direinkarnasi secara tiba-tiba tanpa ingatan di bumi. Setelah berpetualang ke sana ke sini bersama dengan teman-temannya, Kelvin akhirnya mendapatkan julukan pahlawan dari kota Pazzi. Kelvin juga mengatakan jika Ryo tidak setuju untuk direinkarnasi di dunia ini, Ryo bisa menjalani kehidupannya sendiri dan Kelvin tidak akan mengganggu Ryo. Lalu Ryo tetap memutuskan untuk bersama dengan Kelvin. Dunia lain adalah hal yang Ryo impikan selama ini. Dia selalu ingin menjadi petualang yang bisa menaikkan level seperti cerita-cerita di buku novel fiksi yang pernah dia baca di bumi. Sejak kecil, Ryo sudah menderita penyakit kronis dan kehidupannya selalu berada di lingkungan rumah sakit saja. Dia tidak pernah sekolah, tidak pernah jalan-jalan untuk liburan, bahkan tidak pernah bermain dengan teman-teman seusianya. Ketika Ryo meninggal akibat penyakit kronisnya, dia diberi kesempatan untuk hidup lagi di dunia lain.
Nah, karena Ryo takut jika terkena penyakit kronis lagi dan tidak memiliki teman setelah hidup di dunia yang baru, jadi dia memilih kemampuan Virgorius gitulah ya, dan Friendly. Virgorus atau Virgorius itu untuk mencegah penyakit ya teman-teman. Kalau Friendly ya pertemanan seperti biasa lah ya. Kemampuan lain yang Ryo pilih juga berdasarkan apa yang telah dia baca di novel fiksi. Double XP, double skill point, swordman, akrobatik, dan terakhir skill original bernama Cut Marks atau pemotong tanda. Tanda pemotong ya, nggak tahu lah ya guys ya. Bahasa Inggris coy, saya tidak bisa bahasa Inggris boy. Ryo akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi anggota party Kelvin. Kelvin sangat senang mendengar perkataan Ryo dan dia juga meminta satu hal kepadanya. Kelvin ingin menjadikan Ryo sebagai adik perempuannya yang datang dari negara lain. Dia juga ingin memanggil nama Ryo menjadi Rion karena nama Ryo sudah dipakai oleh kakek ketua guild petualang di kota Pazzi. Kelvin sangat membenci perilaku Ryo yang selalu menganalisa identitas orang lain. Walaupun Kelvin udah punya skill konsil atau penyembunyian status level tinggi, Ryo tetap bisa menganalisa status Kelvin ya. Lalu Rion tidak mempermasalahkan nama yang Kelvin inginkan. Rion sangat senang bisa menjadi adik perempuan Kelvin karena di dunia sebelumnya dia adalah anak tunggal. Lalu Kelvin dan teman-temannya berjanji akan memandu dan memberikan saran kepada Rion untuk berkembang di dunia fantasi ini. 兄ちゃん、お兄、ケルニ